Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PPT kami dengan judul Penganggaran Modal Analisis Investasi yang beranggotakan Farhan, Febi Rahmayani, Mimin Sumini Oktavia Safitri, Mita Oktavia Safitri, dan Nada Syifa Agustin. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mita Oktavia Safitri. Dipersilahkan. Penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat benefit pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. 1. Evaluasi dan pemilihan proyek. Berbagai alternatif terdapat 4 metode alternatif evaluasi dan penilaian proyek yang digunakan dalam penganggaran modal. Metode pertama adalah metode penambahan sederhana untuk menilai berharga tidaknya suatu proyek atau disebut juga dengan periode pengembalian. 3 metode lainnya seperti tingkat pengembalian internal, nilai kini neto, indeks profitabilitas, teknik diskonto arus kas. Metode yang pertama yaitu periode pengembalian. Periode pengembalian adalah periode waktu yang dibutuhkan agar arus kas kumulatif yang diharapkan dari proyek investasi sama dengan arus kas keluar awalnya. Kriteria penerimaannya yaitu jika periode pengembalian yang dihitung kurang dari periode pengembalian maksimum yang diterima, maka proposal tersebut akan diterima. Berbagai potensi masalah dalam periode pengembalian yaitu metode ini pengukur yang kurang baik untuk profitabilitas karena mengabaikan arus kas yang terjadi setelah lewatnya periode pengembalian. Mengabaikan nilai waktu dari uang menggunakan kriteria penerimaan kasar yaitu titik toleransi yang ditetapkan secara subjektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febi. Yang kedua ada tingkat pengembalian internal atau IRR, yaitu tingkat diskonto yang menyamakan nilai kini dari arus kas neto yang diharapkan dengan arus kas keluar awalnya. Jika IRR suatu proyek lebih besar dari atau sama dengan tingkat imbal hasil yang diminta, maka proyek tersebut akan diterima. Tujuannya untuk mempertahankan harga pasar sekarang per lembar saham. Yang ketiga, nilai kini neto atau NPV. Nilai kini neto sama halnya dengan metode IRR. Metode nilai kini adalah pendekatan DCF dalam penganggaran modal. Nilai kini neto atau net present value, suatu proposal investasi adalah nilai kini dari arus kas neto proposal saat ini dikurangi dengan arus kas keluar awal dalam proposal tersebut. Kriteria penerimaannya yaitu jika nilai kini neto suatu proyek investasi adalah 0 atau lebih, proyek tersebut akan diterima. Jika tidak, maka akan ditolak. Cara lain untuk menyatakan kriteria penerimaan adalah dengan menyatakan bahwa proyek akan diterima jika nilai dari arus kas yang masuk melebihi nilai kini dari arus kas yang keluar. Logika di balik kriteria penerimaan ini adalah sama dengan yang digunakan dalam metode IRR. Jika tingkat imbal hasil yang diminta oleh para investor sama dengan tingkat yang diharapkan, bisa dihasilkan perusahaan dari proposal investasi tersebut dan perusahaan menerima proposal dengan nilai kini neto yang lebih besar dari 0, maka nilai pasar saham dapat meningkat. Bahkan, jika tingkat imbal hasil yang diminta atau tingkat diskonto dipilih dengan benar, maka total harga pasar dari saham perusahaan akan berubah sesuai total nilai kini neto proyek tersebut. Jadi, memilih proyek yang memiliki nilai kini neto sama dengan 0 akan membuat harga pasar saham perusahaan tidak berubah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mimin. Profit Net Present Value atau NPV secara umum metode kini neto atau NPV dan tidak tingkat imbal hasil internet atau IRR mengarah pada keputusan menerima dan menolak yang sama,
Yang keempat ada indeks profitabilitas atau PI. Indeks profitabilitas atau profitabilitas indeks PI atau rasio biaya manfaat dari suatu proyek adalah rasio dari nilai kini arus kas neto di masa mendatang dengan arus kas keluar awalnya. Kriteria penerimaan. Selama indeks profitabilitas adalah 1,00 atau lebih besar, proposal investasi tersebut dapat diterima untuk proyek apapun. Metode nilai kini neto dan indeks profitabilitas memberikan tanda penerimaan atau penolakan yang sama. Indeks profitabilitas yang lebih dari 1,00 memiliki arti bahwa nilai sekarang proyek tersebut lebih besar daripada arus kas keluar awalnya, yang akhirnya mengimplementasikan bahwa nilai kini neto lebih besar dari 0. Akan tetapi, metode nilai kini neto seringkali lebih disukai daripada metode indeks profitabilitas. Alasannya untuk hal ini adalah angka dari nilai kini neto menentukan apakah kita akan menerima proyek atau tidak, dan juga memperlihatkan kontribusi ekonomi dalam bentuk uang yang absolut di mana diberikan oleh proyek tersebut bagi kesejahteraan pemegang saham. Sebaliknya, indeks profitabilitasnya menggambarkan profitabilitas relatif. Dua, berbagai potensi masalah. Yang pertama, ketergantungan dan saling lepas. Sejauh ini analisis yang ada memperlihatkan bahwa untuk proyek tunggal konvensional, proyek independen atau independent project, metode IRR, NPV, dan PI akan mengarah pada keputusan penerimaan dan penolakan yang sama. Akan tetapi harus diingat bahwa beberapa jenis proyek yang berbeda akan memberikan potensi masalah bagi analisis penganggaran modal. Proyek dependen atau proyek kontijen, proyek yang penerimaannya tergantung dari penerimaan satu atau lebih proyek lainnya, harus mendapatkan perhatian khusus. Proposal kontijen harus menjadi bagian dari pemikiran ketika sedang mempertimbangkan proposal aslinya. Proposal terikat. Dalam pengevaluasian sejumlah proposal investasi, beberapa dari proposal tersebut mungkin bisa saja saling lepas. Proyek yang tidak saling tergantung atau mutually exclusive project adalah proyek yang penerimaannya mensyaratkan penolakan salah satu atau lebih proposal alternatif lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nada. B. Masalah pemeringkatan. Ketika satu atau lebih proposal investasi saling lepas sehingga hanya dapat dipilih salah satu, membuat pemeringkatan proposal berdasarkan metode IRR, NPV, dan PI dapat memberikan hasil yang berlawanan. Masalah pemeringkatan dapat terjadi karena adanya satu atau lebih gabungan dari 3 perbedaan seperti berikut ini. Yang pertama, skala investasi. Biaya proyek dapat berbeda satu sama lain. Yang kedua, pola arus kas. Waktu untuk arus kasnya berbeda. Yang ketiga, proyek. Berbagai proyek memiliki masa hidup yang tidak sama. C. Lebih dari satu tingkat imbal hasil. Potensi masalah dengan metode IRR yang belum dibahas adalah kemungkinan munculnya lebih dari satu IRR kondisi yang harus ada, tetapi tidak selalu besar pengaruhnya terhadap terjadinya masalah adalah aliran arus kas berubah tandanya lebih dari sekali. Ketika situasi lebih dari satu IRR akan dianalisis, kalkulator dan program komputer seringkali terjebak dan hanya akan menghasilkan satu IRR. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan. D. Pembatasan modal. Pembatasan modal adalah situasi di mana hambatan dimasukkan dalam nilai total pengeluaran modal dalam suatu periode,
tertentu. Pembatasan modal terjadi tiap kali terdapat plafon anggaran atau batasan atas jumlah dana yang didapat diinvestasikan selama suatu periode tertentu. Contohnya setahun. Yang E, estimasi titik tunggal. Analisis sensitif jenis analisis ketidakpastian dengan berbagai variabel atau asumsi diubah dari kondisi dasarnya untuk menentukan dampaknya pada hasil proyek yang diperkirakan. 3. Pengawasan proyek, tinjauan, kemajuan, dan audit pasca penyelesaian perusahaan. Tinjauan kemajuan atau laporan status proyek terutama selama tahap implementasi proyek dapat memberikan peringatan dini tentang potensi terjadinya kelebihan biaya, menurunnya pendapatan, asumsi yang salah, serta kegagalan proyek yang nyata akan terjadi. Audit pasca penyelesaian memungkinkan pihak manajemen untuk menentukan seberapa dekat hasil sesungguhnya suatu proyek yang diimplementasikan dengan perkiraan awalnya. Jika digunakan dengan tepat, tinjauan kemajuan dan audit pasca penyelesaian dapat membantu mengidentifikasikan kelemahan prediksi dan faktor-faktor yang terabaikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.